Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ada berkat dan anugerah yang melimpah bagi setiap hidup kita, amin. Roh Kudus yang Dia janjikan menyertai hidup kita senantiasa ada bersama-sama dengan kita saat ini. Dan Dia sendirilah yang akan memimpin ibadah online kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semuanya boleh mempersembahkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Karena Dia layak terima semuanya. Dan kita juga mau persiapkan hati kita untuk kita boleh kembali dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mau ajak kita semuanya untuk bersatu hati dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan buat kami dimanapun berada saat ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah bersama, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah ibadah kami ini, biarlah pujian penyembahan yang kami bawa kepadamu semuanya berkenan di hadapan Engkau. Kami rindu biarlah Roh-Mu melawat setiap kami dimanapun berada Tuhan. Tanpa terkecuali setiap kami yang mengikuti ibadah online saat ini, kami semuanya merasakan jamahan dan kuasa Engkau Tuhan. Mari Bapa yang baik, bertatalah Engkau atas setiap pujian penyembahan kami, karena kami siap memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan haleluya. Engkau Tuhan yang membebaskan setiap kami. Membawa pujian kami bagi Engkau Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Kita pujian yang lahir dari setiap kami karena kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara katakan bersama dengan saya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Kita serukan namanya. Suka tinggi namanya, amin. Suka aja namanya. Dan Roh Kudus membakar setiap kami, amin. Kami mau naikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Akan ada mujizat terjadi di antara kami. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu.
kami memperoleh kekuatan yang dari Engkau. Kami Engkau sempurnakan Tuhan dengan kuasa-Mu Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Manis dan lembut, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau penolong, Kau perlindunganku. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Dia ada di sini. Dia akan mengurapi, Dia akan melawat kita lebih lagi. Sembah Dia lebih lagi. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, selalu berjalan bersamamu. Kau sempurnakan kami Tuhan, Kau jadikan kami
menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kau mengurapi dan terus melawat kami sehingga kami menjadi kuat Tuhan di dalam Engkau Yesus. Firman-Mu juga menjadi kekuatan dalam kami Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkannya. Berikan roh pewahyuan untuk hamba-Mu, berikan roh hikmat untuk hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur bahwa Engkau naik ke sorga 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Menyatakan kemenangan dari kematian. Engkau bangkit, bahkan Engkau naik ke sorga. Dan Engkau akan mengirimkan kuasa yang luar biasa, yaitu Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar supaya firman ini boleh menjadi pegangan hidup kami. Firman ini boleh memberikan kami jawaban yang luar biasa, jawaban kemenangan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh firman Allah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini yang jatuh tanggal 21 Mei 2020. Kalau saudara lihat dalam kalender itu adalah hari kenaikan Kristus ke sorga saudara ya. The Ascension Day saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam pekan doa kita adalah hari ke-10 saudara ya. Yang kita biasa lakukan pada malam hari jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Dan hari ini kita lakukan pada siang hari. Sekaligus kita juga merayakan kenaikan Kristus. Tema kita pada akhir dari pekan doa adalah mencapai garis akhir bersama Roh Kudus. Ya, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai dengan 24 dan juga Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Silakan saudara mengambil Alkitab saudara, HP saudara, atau apa saja yang saudara punya untuk membaca Alkitab. Ya, saya silahkan saudara saya berharap saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini saudara. Baik, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai dengan 24. Saya akan baca buat saudara sekalian ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Luar biasa saudara ya. Yang menunggu Rasul Paulus adalah penjara dan sengsara. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang 9 hari kita telah berdoa bersama-sama. Ya, saya percaya saudara sudah banyak mengerti tentang apa itu tentang Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus, kemampuan-kemampuan Allah yang diberikan kepada saudara lewat kuasa Roh Kudus. Bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 ya, saudara diberikan Roh Kudus karena saudara tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Bahkan dikatakan dalam Lukas pasal 11 ayat 13, ya, ketika saudara meminta, ketika saudara mencari, bahkan mengetuk, ya, itu dikatakan Tuhan memberikan yang terbaik dari pemberiannya, yaitu Roh Kudus, saudara sekalian. Dan ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, untuk saudara kerjakan dengan baik saudara. Ya, ini hal yang paling luar biasa, karena yang Tuhan berikan kepada kita adalah Roh Kudus, bukan yang lain Bapak Ibu. Ya, nah, mencapai garis akhir bersama Roh Kudus saudara. Ya, poin yang pertama yang saya ingin bagikan buat saudara. Ya, Paulus pergi ke Yerusalem sebagai apa Bapak Ibu? Tawanan roh. Bukan sebagai duta besar, bukan sebagai orang yang ingin menikmati keindahan Yerusalem, bukan. Karena di sana ada bait Allah, bukan itu saudara. Ya, bahasa Yunaninya mengatakan dedemenos pneumaiti.
Tidak ada kata tawanan sih. Dalam bahasa Indonesia dikatakan terikatan dan terbelenggu dalam roh. Bound and spirit. Terikat terbelenggu dalam roh. Compelled by the spirit. Dia pergi ke Yerusalem bukan atas dorongan kemauannya sendiri, bukan atas keinginannya, bukan atas kemauan orang-orang di sekitarnya, tapi dia pergi ke Yerusalem untuk dorongan Roh Kudus, saudara. Bahkan di sana dikatakan dalam Markus 13 ayat 11, jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Bagaimana dengan saudara dan saya ketika kita melakukan pemberitaan Injil, saudara? Mungkin ada banyak orang gak suka sama saudara. Mungkin saudara pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk. Saudara menemukan sesuatu yang sangat sukar dalam hidup saudara. Tapi saudara mendapat pengurapan yang luar biasa. Ketika saudara tenang dan mengandalkan Kristus, mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka saudara bisa mendapatkan anugerah Tuhan pada saat itu juga, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Yesus memerintahkan kepada Rasul Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Terbelenggu, terikat dalam roh. Bukan keinginan Paulus sendiri. Ini poin yang pertama, saudara. Seperti gambaran ini, saudara, ya. Ada 3 cara menjadi tawanan roh. Saya tuliskan di bagian kanan atas itu, ya, yaitu senantiasa mendahulukan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan sendiri. 2, senantiasa mendengarkan apa perintah Tuhan. Dan 3, mengikuti apa maunya Tuhan. 100% kehendak Tuhan, bukan kehendakku, bukan kemauanku, ya. Saya kira ini hal yang luar biasa Rasul Paulus praktekkan buat kita. Di hari ke-10 kita berdoa bersama-sama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang kedua dari ayat 23 tadi, ia tidak tahu apa yang akan terjadi atasnya di Yerusalem, saudara. Ya, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 saudara juga bisa baca itu. Namun Roh Kudus mengingatkan, saudara, apa yang terjadi di Yerusalem? 2 hal ini, saudara, penjara dan sengsara menunggu Paulus. Ya, Desma dan Cliphase, ini bahasa Yunaninya, saudara. Ya, penjara, ikatan yang terjadi di sana. Ada banyak orang yang tidak suka sama dia, saudara. Ya, itu yang terjadi, saudara. Menunggu dia di Yerusalem. Bagaimana dengan saudara ketika saudara mungkin berpiknik kemana? Bali? Saudara mungkin kalau dibilang silakan ke Bali, tapi kamu ditunggu penjara sama sengsara, mungkin saudara akan mengatakan, oh nggak jadi. Tapi Rasul Paulus atas tuntunan Roh Kudus untuk memberitakan Injil di sana, saudara, bukan buat apa-apa, saudara, bukan untuk piknik, sekali lagi, bukan untuk shopping, saudara, bukan untuk menikmati laut yang indah. Memang di Yerusalem jauh dari laut, saudara, ya, karena itu di bukit. Ya, bukan untuk menikmati pohon-pohon zaitun yang indah di sana, bukan, saudara. Tapi dia ditunggu oleh penjara dan sengsara. Penjara adalah tempat orang yang dibelenggu, diikat dan ditahan karena kesalahannya dan akhirnya dijatuhi hukuman. Rasul Paulus telah pernah melakukan hal tersebut, saudara. Dia pernah membunuh rasul-rasul, dia pernah membunuh anak-anak Tuhan, dia pernah membunuh hamba-hamba Tuhan. Sekarang dia pergi ke sana, saudara, untuk siap di penjara. Di penjara oleh siapa? Di penjara oleh Roh Kudus. 2 Korintus 11 ayat 23. Sengsara adalah penderitaan, penganiayaan, dan kesusahan yang akan menimpa pelayanan Paulus nantinya selama dia di Yerusalem, saudara. Ya, kalau saya baca dalam Filipi 1, saudara boleh buka Alkitab saudara, ayat yang ke-29. Ini ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara, saudara. Artinya apa, saudara? Dia gak khawatir, saudara. Ya, katakan begini, saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ya, bukan apa-apa, saudara. Untuk menderita untuk dia. Wah, ini tawaran yang gak gampang, saudara, ya. Untuk ikut seseorang tapi menderita, saudara. Ikut Kristus mungkin menderita, begitu, saudara, ya. Untuk percaya kepada Tuhan tapi menderita, saudara. Tapi Rasul Paulus pilih itu, saudara. Ini hal yang luar biasa. Ya. Tetapi bagi Paulus,
ini tidak membuatnya menolak dipimpin dan diatur oleh Roh Kudus yang mendorongnya pergi ke Yerusalem sebagai tawanan. Tawanan roh tentunya ya. Terbelenggu, terikat dan tertindas oleh roh. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, poin ini sangat penting dan yang paling terakhir ini saudara. Paulus berkata, ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Dalam ayat yang ke-24 saudara. Ya, saya mencatat dalam bahasa aslinya saudara ya, ten suhestimian. Artinya begini saudara ya, bahasa Indonesia sudah bagus, tapi saya lihat dalam bahasa Inggris ada hal-hal yang luar biasa. Bahkan Rasul Paulus tidak ada mengeluarkan satu kata pun menganggap bahwa nyawanya bernilai. Oh, jadi dia tidak menganggap nyawanya bernilai saudara. Ya, dia tidak takut itu saudara. Itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Saya kira ini ayat sangat terkenal, saudara pasti sudah hafal semuanya. Anak-anak sekolah minggu sudah hafal, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak muda tentunya sudah menghafal ayat ini saudara. Saudara ingat Filipi 1 ayat 21? Ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan saudara. Wow, siapa yang berani bilang begitu saudara? Kalau nggak orang yang sungguh-sungguh dalam Kristus, tidak mungkin. Ya, saudara sudah berdoa selama 10 hari. Bagaimana sikap saudara dengan hal ini? Tidak gampang, saudara. Ya, kalau saudara lihat ayat-ayat yang Rasul Paulus ungkapkan ini, wah, ayat-ayat yang berani mati, saudara, untuk Tuhan. Dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Karena bagi dia, hidup adalah Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Ya, Paulus menuntaskan pelayanannya di bawah kendali ataupun arahan dan bimbingan Roh Kudus sebagai yang terbelenggu oleh Roh atau tawanan Roh Kudus. Untuk apa saudara? Untuk menyelesaikan tugas pelayanannya agar dia mencapai garis akhir, finish dengan benar, dengan menang, memberitakan, bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Dimanapun saudara bersaksi, ayo, di kantor saudara, di rumah saudara, di usaha saudara, di marketplace bahkan saudara. Kalau saudara bisa lakukan, apakah bisa dalam suasana seperti sekarang ini? Pasti bisa saudara. Ya, bukan saudara mampu, tapi saudara mau. Maka Roh Kudus akan menolong saudara sekalian. Dan ayat yang terakhir saudara, Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Ini yang saya mau bacakan buat saudara sebagai ayat yang terakhir. Dikatakan di sana saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia naik ke sorga, yang kita peringati hari ini saudara. Ya, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. 40 hari setelah kebangkitannya, hari ini saudara ya. Kalimat yang saya tulis saudara ya, aikmalosian. Ya, ini tawanan perang yang dibawa saudara. Ya, apa tujuan kenaikan Tuhan Yesus saudara? Pertama, deklarasi kemenangan Kristus terlihat dalam kenaikannya ke sorga. Ya, dia sudah melucuti semua pemerintahan kegelapan saudara. Dia sudah menghancurkan kuasa iblis, bahkan dia mengampuni dosa-dosa saudara. Apa itu orang-orang tawanan saudara? Orang-orang yang dahulu ditawan oleh iblis, orang-orang dahulu ditawan oleh kuasa kegelapan, orang-orang di luar Yesus. Tapi Yesus membawanya menjadi sebuah kemenangan bagi orang yang sudah percaya kepada dia. Poin yang kedua dari arti kenaikan Yesus adalah kenaikan Kristus mengalahkan musuh-musuh kita saudara. Siapa musuh-musuh kita itu saudara? Ya, Efesus pasal 2 ayat yang kedua dengan jelas mengatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Perhatikan R-nya kecil, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka saudara. Ya, saudara bisa lihat di sana sudah dikalahkan. Dan poin yang terakhir yang ketiga, Kristus naik ke sorga untuk menyediakan pemberian bagi saya dan saudara. Ya, dia sudah memberikan kepada kita kasih karunia luar biasa. Dia sudah memberikan kepada kita kemenangan. Darahnya dicurahkan untuk mengampuni segala dosa saudara. Dan bukan hanya itu saudara, dia berjanji dan dia mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem kepada murid-muridnya sampai aku memberikan
kuasa Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada saudara untuk apa, saudara? Ya, kalau saudara baca Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Yerusalem, pertama lagi Yerusalem, saudara. Makanya kenapa Rasul Paulus ke Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pintu awal dari pemberitaan Injil. Sehingga nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Sampai kemana pemberitaan Injil? Sampai ke ujung bumi. Sehingga nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengucap syukur atas kenaikan Tuhan. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan untuk memberikan Roh yang Kudus kepada kita sekalian. Dimanapun saudara berada, Tuhan akan memberkati saudara. Saudara yang ada di SCC, saudara yang ada di Bandung Selatan, saudara yang ada di GSG, Taman Sakura, saudara yang ada di ibadah 1, 2, 3, dan 4, ya, di kota Bandung ini, atau dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang terbaik, menyaksikan Kristus. Dimanapun engkau berada, Rasul Paulus siap, saudara, dia katakan, penjara dan sengsara, aku siap. Hidupku adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, kita masih berdoa untuk firman ini saudara. Supaya saya, saudara, dan kita sekalian mengikuti keteladanan Kristus. Ini keteladanan yang luar biasa saudara. Saya sangat kagum dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Dia berkata begini, follow my example. 1 Korintus 11 ayat 1. As I follow the example of Christ. Ya, jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus datang, berdoa, menyaksikan cinta Tuhan, menginjili tempat-tempat di mana dia lakukan penginjilan. Mari sama-sama kita mendoakan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar dari kisah yang Lukas tuliskan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22-24. Bahwasanya Rasul Paulus berharap, menginginkan agar supaya dia mencapai garis akhir. Kami tahu Tuhan apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus, yaitu untuk melakukan penyebaran, pemberitaan Injil kasih karunia. Dan kami berdoa supaya kami juga menjadi bahagian di dalamnya. Berkati ke setiap kami yang mendengar, hadir dan menyaksikan acara kami ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Di akhir zaman ini, kuasa-Mu dinyatakan kepada mereka. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan atau dana apapun, bisa mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk seluruh gereja-gereja di muka bumi ini, di Indonesia Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di sana. Engkau memberikan kekuatan, pengharapan di saat akhir zaman ini Bapa. Biar mereka tetap kuat. Berkati seluruh jemaat-jemaatnya Tuhan, untuk mereka tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan menyertai setiap gereja-gereja. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan, Indonesia ada di dalam pemeliharaan Engkau, ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Berkati Pak Jokowi, Pak tentara Tuhan, semua Tuhan militer-militer yang melayani Tuhan di Indonesia ini. Engkau berikan kekuatan dan pengharapan. TNI Polri Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk menunaikan tugasnya di bumi Indonesia ini. Bapa, kami berdoa untuk para relawan, para dokter, para medis yang sedang berjuang Tuhan di rumah sakit di mana berada. Beri mereka kesabaran, beri mereka kekuatan untuk mereka tetap selalu percaya bahwa Tuhan memelihara mereka.
Bapak, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang sakit mungkin hari ini Bapak, mungkin yang sedang ada di isolasi Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan pengharapan bahwa suatu saat mereka akan sehat karena Allah mengasihi mereka. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini Bapak yang mengadakan ibadah-ibadah online. Tuhan tolong sarana mereka sehingga tiada gangguan, boleh berjalan dengan lancar. Setiap jemaat-jemaatnya boleh mengikuti dan mendapat kekuatan daripada firman-Mu, daripada doa mereka. Kami juga berdoa untuk gereja Pasir Koja Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan gereja Pasir Koja ke dalam tangan Tuhan. Setiap kegiatan yang ada, ibadah-ibadah online, doa-doa setiap malam, Tuhan kami percaya, urapi dan berkati setiap hamba-Mu yang melayani. Apa yang mereka kerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Pasir Koja Tuhan. Engkau mengenal mereka pada saat ini, keadaan mereka apapun, masa mereka alami Tuhan. Biarlah kekuatan melalui doa mereka boleh tetap kuat, mereka boleh menang Tuhan, karena Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, memberikan pertolongan bagi kami semua. Berkati jemaat kami Tuhan, Engkau memberikan kekuatan perekonomiannya. Apapun Bapa, mungkin mereka sudah tidak bekerja, mereka melalui kesulitan Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupkan mereka semua, sehingga mereka tidak mengalami kekurangan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan Bapak Yancio, Tuhan beri kekuatan terus, hikmat dan akal budi. Bapak Simon juga Tuhan beri kekuatan terus Bapak. Engkau taruhkan misi bagi dia untuk mencari jiwa-jiwa dan banyak orang-orang yang dipermuliakan dan dipertobatkan oleh pelayanannya. Bapak, kami bersyukur hari ini. Biar Kau yang memberkati gereja semua, bangsa kami, kota kami, daerah-daerah kami dimanapun kami tinggal. Engkau yang menjaga dan melindungi kami semua. Kami bersyukur Bapa, Engkau naik ke surga, Engkau sudah menang, Engkau sudah hidup. Maka kami, Indonesia akan dipulihkan, bangsa kami akan dipulihkan. Kami mereka kemenangan. Satu hal Tuhan, biar kami tetap setia di dalam Engkau. Tetap kami percaya Engkau memelihara kepada kami. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang tidak bisa mudik pulang ke kampung halamannya. Engkau berikan kekuatan, Engkau menjaga terus mereka Bapa. Satu saat mereka boleh berkumpul kembali dengan keluarganya. Saudara-saudara kami juga, teman-teman kami di Pasir Koja Tuhan, yang tidak bisa pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarganya. Engkau berikan kekuatan terus Tuhan, yang tetap kuat di dalam Engkau. Di mana kami berjauhan, tapi kami selalu bertemu di dalam doa. Tuhan berkati Bapak ibadah online gereja kami. Ya, sesuatu terjadi buat kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami boleh hidup sampai saat karena anugerah Tuhan. Kami boleh melayani Engkau, taruhkan hatimu bagi jemaat Pasir Koja, untuk kami melayani. Satu ke setiap hamba Tuhan Pasir Koja, kami boleh melayani dengan baik. Satu hal Tuhan, nama Engkau dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus
indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Nama-Mu kudus Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan berdoa buat saudara, memberkati saudara sekalian. Mari kita mengangkat tangan sama-sama dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Allah, karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.